Cinta dan tanggung jawab adalah dua hal yang berbeda, tetapi boleh jadi ia merupakan pasangan serasi. Mungkin begitu pula antara pasangan sinar matahari dan hujan. Lalu kemudian muncul keindahan sang pelangi. Mungkin begitu pula pasangan antara laut dan langit. Lalu ada keindahan pantai yang luas membentang. Mungkin begitu juga antara seorang laki-laki dan perempuan. Dua insan yang berbeda, tetapi bertemu lalu bisa menjadi sempurna lewat pintu yang disebut pernikahan. Pernikahan adalah momen yang sakral bagi manusia yang mengerti dan memahami eksistensi kehidupan. Ia menjalin kasih, kemudian membangun komitmen untuk hidup bersama. Tetapi dalam membina rumah tangga, tidak semua orang mengalami nasib yang mujur. Sebab perlu diingat, dalam lebatnya hujan ada badai yang menghadang. Dalam ketenangannya air laut ada tsunami yang datang. Dan dalam indahnya langit ada topan yang tidak diundang. Begitulah rumah tangga, seperti layaknya sebuah perahu yang mengarungi samudra. Ia akan terombang-ambing dihantam oleh ganasnya ombak lautan. Karena itu aral melintang pasti akan ada. Berbagai macam masalah pasti akan silih berganti datang menimpa. Justru semua itu adalah tantangan untuk meneguhkan komitmen dalam membangun mahligai rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang saya cintai, karenanya tidak mungkin sebuah rumah tangga terbebas dari pertengkaran dan percekcokan. Pahit memang, menyakitkan memang, tapi percayalah, percekcokan dan pertentangan dalam sebuah rumah tangga bukan menandakan akhirnya sebuah hubungan. Asal pasangan sama-sama bisa menahan diri, berpikiran adem, berpikiran dingin, dan berhati jernih. Seperti yang diajarkan oleh agama, kalau satu pasangan ngegas, pasangan yang lain turun, kendor. Dan saudara, begini, walaupun kewajiban membina rumah tangga itu kewajibannya dua, suami dan istri, tapi suami diajarkan lebih dulu dalam Islam. Saya ulangi sekali lagi, walaupun kewajibannya sama menjaga dan membina rumah tangga suami dan istri, tapi Islam mengajarkan suami lebih dulu. Karena itu, kalau sang istri memancing percekcokan, memancing pertengkaran, hendaknya suami turun tensinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, percekcokan dan pertengkaran itu lumrah. Ibarat sebuah masakan, dia akan menjadi penyedap bumbu yang akan membangkitkan gairah hidup dalam berumah tangga. Wong percekcokan dan pertengkaran itu pernah dialami oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab jadi khalifah, pemimpin negara, panglima tertinggi. Tapi tetap saja rumah tangganya mengalami percekcokan dengan istrinya. Diceritakan satu hari ada seorang laki-laki mau laporan sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa yang mau dilaporin? Sifat istrinya yang cerewet. Ini orang, ini laki-laki kalau dia pulang kerja, pulang dagang, nggak bawa uang banyak, istrinya ngoceh, nyinyir,
julid. Ngomong gak ada berhentinya, gak ada titik koma. Tambah lama suaminya nih laki pegel punya istri kayak begini. Dia mau lapor sama khalifah, istri saya terlalu cerewet. Berangkat dia ke rumah khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di depan rumah khalifah Umar, pintu rumahnya itu rada sedikit terbuka. Baru mau ngetok pintu, orang laki-laki ini ngelihat ke dalam rumah. Rupanya khalifah Umar bin Khattab sedang diceramain juga sama istrinya. Nah, ini gambaran loh. Bapak Ibu, begini ya, memang umumnya yang cerewet itu kaum istri. Tapi suami banyak juga loh yang cerewet. Umumnya memang istri, tapi nggak sedikit suami yang cerewet. Ini kalau bahasa anak kampung saya disebut suami cupar kayak begini nih. Yang nggak perlu diomongin. Ini nggak bagus juga. Saya kembali kepada riwayat. Orang laki-laki ini karena pintu rumah Khalifah Umar terbuka, dia lihat ke dalam. Khalifah Umar mengalami percekcokan dalam rumah tangganya. Istrinya lagi nyerocos aja. Orang laki-laki ini ngelihat Khalifah Umar diem dengerin ocehan istrinya. Apa yang terjadi saudara? Laki-laki ini nggak berani ngetok pintu mau ngelapor. Akhirnya dia pulang. Besok siang di masjid selesai sholat, dia memberanikan diri ketemu sama Khalifah Umar. Amirul Mukminin, ada apa? Saya kemarin ke rumah Anda. Kira-kira mau ngapain? Saya mau lapor. Apa yang kamu mau laporin? Tadinya sih saya mau ngelaporin istri saya. Emang istri kamu kenapa? Kebangetan cerewet. Terus kenapa nggak jadi? Oh, saya ngelihat di dalam rumah Khalifah juga lagi diomelin sama istrinya. Saya nggak jadi. Apa jawab Khalifah Umar bin Khattab? Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, panglima tertinggi. Apa jawab beliau? Mas, yang namanya cinta itu adalah mementingkan kebahagiaan orang lain ketimbang kebahagiaan diri sendiri. Itulah cinta. Istri saya bertahun-tahun memasak makanan saya, mencuci pakaian saya, menjaga anak-anak saya, merawat rumah saya, memenuhi segala macam kebutuhan saya. Ketika istri saya marah-marah karena kesibukan mengurus rumah yang nyaris 24 jam. Sebab itu kalau istri saya sesekali marah, yang saya ingat bukan kemarahannya, tapi jasa-jasanya sekian lama dia menemani saya. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung. Sudah berapa lama kita merajut tali pernikahan? Sadar enggak kita, khususnya kepada para suami, ketika istri kita setuju untuk kita ajak nikah, itu artinya dia sudah mengorbankan kehidupannya. Dia harus berpisah dengan pergaulannya, dia harus berpisah dengan keluarganya, bahkan dia harus mengorbankan karirnya. Pengorbanannya sudah begitu banyak. Dia korbankan kehidupannya untuk mendampingi suami dalam suka dan duka. Sukanya mungkin belum, dukanya yang kebangetan banyak. Karena itu sekali lagi saya katakan, kewajiban suami istri membina rumah tangga itu kewajiban berdua. Tetapi yang diajarkan dalam agama Islam, diajarkan lebih dulu para suami.